bisa dibilang di atas angin. Apalagi di game yang kedua. Reset aja. Reset aja. Cuek. Reset aja. Cuci kaki pakai reset. Keset. Oke. Betas diri Demon Slayer. Ini lawannya Killing Spree. Oh iya. Ini kidsnya bakal main ganking harusnya. Karena bawa Selena akan Cobot. Mau nggak mau. Instant pick off ya. Dia mainin instant pick off. Dan seperti biasa Tas Didi bakal coba untuk melakukan keahliannya. Ini bukan petani versi 2. Tapi ini gue bilangnya petani cilik. Petani cilik. Masih kecil. Karena ya Masih balik lagi. Dia kan untuk dari palunya. Atau dari kapaknya. Itu kan akan meningkat seiring 4 level setelah dia mendapatkan ultimate. Yes, tapi lihat Razel di arah top lane sana. Dengan adanya Cakim bersama dengan seorang Panzer di cover dengan cukup baik. Informasi telah diberikan, Cobot kayaknya bakal coba gantian absen untuk membantu seorang Razel di arah top lane. Lihat, Cakim bakal coba di Soul Eater. Damage-nya sakit dan bahkan burn, fire burn. Kali ini menyala. Dan bahkan dari posisi Alter Ego X, Cobot udah punya lele. Nggak di test drive tadi lelenya ya. Test drive, bener sih. Maksudnya dicek aja, maksudnya kena atau enggak kan kita tahu. Waduh. Panzer. Bahaya tuh. Soliter, Garote masih terkena bouncing ball, masih dipasangkan. Satu buah bouncing ball dan bahkan Shadow Kill telah dikeluarkan. Panzer masih bisa terbagi. Namun nampaknya trap membuat seorang Panzer harus pecah bolanya. Terkena trap yang cukup tajam. Cakim sudah tidak ada flicker. Dan kali ini para pemain dari tim Alter Ego X ternyata tidak mau menabrak lebih dalam lagi. Karena mereka melihat potensi adanya Aulus cilik yang akan mendapatkan turtle di arah bottom lane. Yang dimenangkan laningnya oleh seorang Smeralda. Nah ini bakal jadi PR kalau seandainya ya. Nantinya Cobot dapetin poin kill yang lebih banyak lagi. Karena snowball effect-nya bakal lebih mengerikan. Pendragon ini emang bukan target yang optimal karena dia bawa Purify. Tapi bukan berarti Pendragon gak bisa ditumbangkan di awal game. Bentar, ini dikasih loh objektif turtle-nya. Padahal tadi si mirror gameplay. Dia tuh deket banget dengan si turtle-nya. Kayaknya dia mau mirror gameplay sih Om. Itu gameplay terbaik untuk melawan ini sih sosok dari satu Aulus ini yang dimainkan. Jauhin aja turtle. Panzer berhasil ditangkap oleh seorang Ahmad tapi Cobot harus menjadi korban juga. Dan malah keberadaan dari tim Alter Ego kali ini dimenangkan oleh Alter Ego karena Tafede lah berhasil mendapatkan keuntungan atas poin kill. Lumayan loh, 1 poin kill itu lumayan untuk membantu dia mendapatkan pundi-pundi gold dan juga EXP. Bahkan udah level 6, butuh 6 level lagi untuk menuju ke level yang 12, Profesor. Iya, apalagi misalkan di posisi yang kayak gini ya. Di posisi di mana sebenarnya teman-teman dari Alter Ego X ini harus lebih concern juga terhadap kehadiran dari seorang Aulus. Karena Aulus makin late game makin mengerikan dan dia nggak bakal bisa dibiarkan begitu aja. Panzer baru level 4. Tapi lihat berapa kali Cakim udah mengeluarkan flickernya. Cakim benar-benar berada di bawah pressure yang keras atas seorang Cobot. Lihat di depan sana. Bakal mencoba dikasih free slate. Namun nampaknya Tas Dede nggak apa dulu. Yaudah Kim, tahan dulu ya Kim ya. Apapun yang terjadi Andai Fury dan bakal coba dihajar begitu saja. Monster langsung ada Aulus Racing. Tapi masih tertangkap Nani Nanu. Dan ini pasti bakal coba diamankan Tas Dede. Point killnya kalau dipaksakan. World Manipulation. Pendragon masih mau lebih. Gak peduli apapun yang terjadi. Kids it's coming. Mencoba untuk membalaskan semua dendam yang dimiliki dari seorang Monster. Ditukar 1-on-1 untuk kali ini. Tapi di tangan dari tim Alter Ego X yang keuntungan. Kenapa? Junglernya yang dapetin point kill. Asli, nggak tahu kenapa bukan. ya. Ini sorry Ahmad. Ahmad yang dapetin 2 kill. Tapi balik lagi sih dengan trade yang begitu lumayan bisa dibilang worth it ya. Tyrant Sangin Claude bahkan Benifex berhasil menampar Cobot, memberikan peringatan jangan kau dekati Cakim again. Waduh, ini seolah-olah Cakim akan menjadi sosok yang di cover banget. Tapi Panzer juga harus tumbang. Razel dengan Weskernya hilang tiba-tiba. Dan di sisi lain lihat Turtle objektif lagi. Ayo, jangan biarkan Aulusnya mendapatkan level. Agar apa? Agar nanti Kidsnya tidak kalah dipukul-pukulin all the power of X yang dimiliki sama Tas Didi. Tapi lihat Cakim mencoba untuk melakukan plating. 1 level tertinggal. Cobot dan Ahmad is coming. Tapi lihat spray down ini telah diberikan. Kali ini Cakim tidak punya flicker. Lelenya hampir saja kena. Untung aja nih lelenya masih lele cili. Belum sampai ke arah seorang Cakim. Belum bisa berenang terlalu jauh.
Dan bahkan kita lihat Razel udah standby on position. Lihat aja siapapun yang masuk ke arah rumput, siapapun yang berdekatan dengan dia langsung keluar. Malah tuh sebalon hijau. Asli, nggak tahu kenapa ya. Aku paling suka untuk West dan kayak Cakimnya terkena efek slow, dipaksa juga untuk flicker. Namun trapnya miss begitu saja. Hampir tidak pernah cukup dan tidak connect karena siapapun di sana. Sanguine Claw dari Cloudput pun nggak cukup. Tapi Cakim tiba-tiba dieksekusi dengan satu Kids yang hadir. Karena dia tahu Quad Shadow akan menyelamatkan harinya. Tahu nggak itu namanya apa? Terpotong! Terpotong. Langsung hilang ditelan bumi oleh seorang Kids yang pakai Z. Yang bisa kita bilang, di arah mid lane mencoba untuk bertahan. Kobot, flicker telah digunakan. Tas Dede masih level 9. Tidak mau terlalu timpa terlalu banyak. Dan di arah top lane dipaksakan, Puk. Sesuatu yang dipaksakan kadang berhasil juga. Oh ya, nggak apa-apa. Karena kalau nggak dipaksakan kita nggak bakal tahu gitu loh. Sampai seberapa balasan yang bisa kita lakukan. Nah, sementara waktu untuk Tas Didi ini masih butuh 1-2 level lagi. Dan sudah mulai terlihat bahwa ketika dia akan hit di level yang ke-12, EVOS Icon, mereka akan mencoba untuk melakukan team fight secara terus-menerus. Oke, revenge connect ke depan. Tyrant Rage juga langsung didapatkan dari Sanguine Claw. Arrow pun akan menyelamatkan Harika, tidak sepertinya. Karena Razel terpick off dengan cepatnya. Reward manipulation, Undying Fury. Pokoknya sesakit itu, tapi ternyata Ahmad juga memberikan DPS balasan. Dan Tas Didi pun tertumbangkan di depan. Kids is coming. Panzer mau kemana? Bouncing Ball mencoba untuk mendapatkan sesuatu di depan. Shadow kill-nya masih ditahan. Dan lihat Quad Shadow-nya mengincar ke arah Cakim. Langsung dengan Petrify-nya dan hilang. Cakim out of nowhere, tidak memiliki jalan pulang lagi. Dan terjebak di arah top lane. Itu lihat berapa obstacle yang harus dilewatin Cakim untuk bisa mundur ke arah turretnya. Gak usah ke base, tapi ke turret. Innernya pun gak mampu. Dan kalau bisa kita bilang, tadi Tas Dede harusnya nggak tumbang. Dia bisa kabur, tapi karena keinjek, nggak sengaja. Ada trap dari seorang Kobot yang membuat damage ditambah dengan tetesan air pelangi yang dimiliki seorang Ahmad yang membuat Tas Dede harus tumbang di pinggiran dari papan catur. Asli, ini mau gak mau harus mulai respect satu sama lain sih. Jangan sampai pick off malah menjadi senjata makan tuan dari teman-teman EVOS Icon. Padahal Panzer udah melakukan setup dengan sangat rapih loh. Yes, ini jadi buah si Makakama. Si Malakama. Oke. Si kakak lama siapa? Oh, beda ya. Tapi Bung, Ya, Opung nanti hari Jumat akan bertugas di MPL bukan? jelas. Jangan lupa untuk nonton Opung Wawa, tentunya akan bertugas dan saksikan setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Mobile Legends Everyday, weekdays ada MDL, weekend ada MPL. Tapi kalau kamu cuma ada di hati. Kelas. Kelas banget ya Oci ya. Cuman satu, aku pengen mention ya, item dari Pendragon ini ada Blade Armor ya, baiknya. Tapi Panzer tertangkap, Undying Fury telah dikeluarkan, berhasil diamankan. Lagi-lagi Ahmad yang mengikat jalan kaki seorang Panzer, dipegangin kakinya. Lumpuhkanlah pergerakanku, bukan ingatanku. Tapi ternyata unstoppable didapatkan. Void Crystal again and again. Tas Dede, where are you going? Tas Dede kali ini tertangkap, Shadow telah dikeluarkan. Monster harus menjadi korban, tapi it's okay, no problem. Ditukar dengan banyak banget point kill, membuat Alter Ego X mendapatkan keuntungan sangat banyak. 3000 gold difference, social distancing antara Cold EVOS Icon dan juga Alter Ego X. Ini gila banget sih, bahkan tidak ada henti-hentinya teamfight berlangsung ya. Walaupun dengan perbedaan poin kill yang bisa aku bilang awal-awalnya masih slow tempo, perlahan-lahan tapi pasti. Tapi makin lama 4000 makin kelihatan dong perbedaannya. Oh ya, ini setiran awal dengan adanya Selena sih di sini. Yang Selena menjadi faktor. Asli ya si Selena nih. Iya, yang membawa Alter Ego X mereka selalu bisa leading di arena. But, the real war is begin. Oke, level Bukan 14. begeng ya. Ini Kalau begeng mah Ibnu, ini begin. maksudnya adalah ini warnya baru dimulai nih kalau kata Ranger. Kasih tahu kenapa lihat Wah, Dede levelnya. Lihat Tas Dedenya level 12. Yes, the real war is begin kali ini. Pertarungan yang sesungguhnya. Karena udah memiliki power maksimal dari seorang Tas Dede. Tapi nampaknya walaupun seperti itu, Alter Ego X tidak takut, tidak gentar, tidak ketar-ketir. Mereka tetap mendapatkan Lord yang pertama. Oke, tanpa adanya kontes sama sekali. Namun perbedaannya untuk saat ini apakah Tas Didi sempat untuk menyelamatkan hari dari EVOS Icon? Karena balik lagi ya, Berserker Fury baru di tangan ini. Baru ada Berserker Fury sebagai item ketiga berarti. Sama-sama punya item 3 sih ya, dengan Hayabusa juga jadi Ya nggak berbeda jauh lah. Ya nggak terlalu jauh, cuma memang lebih elite itemnya si Hayabusa sih buat kids ya. Ada Endless Battle juga. Endless sebenarnya. Ya, yang pasti jauh lebih mahal ya kalau dibandingkan dengan Talker mungkin atau dengan Berserker Fury sendiri.
Dari EVOS-nya mereka harus bisa menahan juga. Ini dari Pendragon, tadi kan ada Blade Armor-nya. Dia belum jadi lagi untuk next itemnya dia yang bisa mengarah ke Oracle sebentar lagi. Wah, asli ya. Ini dari Blade Armor aja udah menarik banget Pendragon. Dia mau nahan dari segi dealing damage-nya Ryzel dan juga Kids. Tapi dengan Malefic Crown nanti bakal jebol nih. Dan Ryzel udah punya Legend Sword. Dia bakal menuju ke arah sana. Oke, Kids hanya melakukan distraction, ngecek lebih tepatnya ada siapa aja tuh di situ. Oh, aman. Gue bisa split push lagi di bawah. Lord gue masih bebas di arah top lane. Mereka bakal sedikit bingung untuk mempertahankan 3 lane yang berdorongan secara bersamaan. Sedikit ward manipulation telah dibuka untuk menghindari defensif di arah base turret. Tapi nampaknya Cloud tak peduli akan hal yang terjadi. Langsung kabut ke arah belakang Flicker dan bahkan tertangkap, diikat kakinya, dipegangin. Dan bahkan on point Falling Star Moon membuat seorang monster harus hilang bersama adik-adik kecilnya. Namun nampaknya high ground defensive terkuat EVOS Icon. Cloud must down, Profesor. Yes, bahkan kali ini Ahmadnya masih menanti untuk dia menggunakan reward manipulation lagi. Dan lihat Kids-nya, tanpa adanya purple buff, dia masih mau menggempur ke arah bagian mid lane. Nggak ada shadow kill, nggak ada apapun. Dan hati-hati Arrow, hampir mematil seorang Cakim. Oke, lihat. Waduh, momentumnya Arrow lagi yang kena kan. Itu yang aku bilang kan. Bergetar ketika nanti akan ada Arrow. Jadi yang tadinya mau maju malah mundur. Itu mau suara arrownya kecil tapi pas kena bergetar. Pert gitu. Tembakan dari Lele. Oke, selisih 7.000 sekian, nggak terlalu jauh, hampir masuk ke dalam 8.000 juga. Tapi EVOS mereka harus kehilangan 2 base turretnya di middle dan juga untuk di top turretnya. Jadi Alter Ego X mereka hanya akan menunggu dulu sekarang ya. Tinggal nge-zone out pemain dari EVOS Icon untuk tidak keluar dari base mereka. Sembari mereka menunggu ini next Lord-nya ini bakal ada. Apalagi ini bakal ada di Lord yang level 2. Yang dimana Lord-nya bakal punya kemampuan untuk melakukan charge ke arah dari base. Dan ini nanti ya di menit 18 Lord-nya makin lebih mengerikan. Karena saya pun kaget ketika Yves itu di samping Lord persis banget. Sakit banget ya. Ada buff-nya yang luar biasa, apalagi kalau dia pegang ke arah Glowing One. Kan DPS-nya nggak masuk. Petir, ada Glowing One. Petir lagi. Kebakar, petir lagi. Yang saya juga bingung. Ternyata saya cari tahu sendiri dan ternyata itu dia efek dari buff Lord di menit yang ke-18. Bagus petir bukan geledek. Lighting ya, bukan lightning. Iya, oke. Jadi bukan cahaya. Pusing. Oh, Mawa. Gitu. Ini ngelitnya hampir ke arah 10.000 loh. Iya. Menurutku Selenanya nggak sih yang nggak di-respect dari tadi? Iya, lepas nggak sih? Lu barengan. 3 game. 3 game nggak ada respect-respectnya. Iya, masalahnya yang membuat game ini terjadi kan dari awal gitu loh. Selena. Walaupun nggak berhasil mendapatkan kesempatan ya, tapi Selenanya tetap bersinar gitu loh. Tetap memberikan sedikit Kejutan. pressure. Kalau tidak mendapatkan kesempatan, bisa jadi dapat dana umum. Iya, aduh kebanyakan main. Ini. Tapi bentar. Monopoli. Bawah. Bawahnya bakal dilepasin. Ryzel. Bawahnya bakal dilepasin. Step up. Nah, Tas dia bakal fokus, bakal dilepasin begitu aja, nggak bisa lagi. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dipaksakan di tengah, tapi lihat Tyler Red menuju ke arah seorang Ahmad, Mamana Mauzi, Flicker ke arah belakang, masih bisa selamat, tapi lihat Ryzel berhasil mendapatkan Cakim. Pendragon seorang diri tambah dan damage-nya bisa diangkatkan lagi. Ini Pentana, Tas Dede versus everybody. Can you do it? Dapat dilakukan, dan ini akan menjadi endgame untuk tim Alter Ego X. Can you do it? Dan this is it. Alter Ego berhasil mendapatkan game yang ketiga. Dan lihat bagaimana Tas Didi try hard banget untuk melakukan defense. Namun lihat Ahmad juga dari depan Void Crystal. Aduh, Aulus Racing boleh, Aulus Racing kena slow sih ya. Pelan Tetap juga pelan banget. Aulus udah bawa palu besar, dipelanin sama Ahmad, dipegangin kakinya. Gimana nggak capek? Makanya. Berat. Aulus Charge pun kayaknya tetap